Assalamualaikum. Ke lokasi dan perliar. Dari tim seluruhnya sudah melakukan pembongkaran makam. Kemudian nanti akan dilanjut oleh tim forensik untuk melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Ya, kurang lebih antara 3 dan 4 jam nanti akan dibutuhkan waktu dari tim forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Di otopsi di tempat. Ya, jadi nanti 3-4 jam lah pemeriksaan yang kita lakukan untuk pemeriksaan mayat. Jadi ada pemeriksaan luar, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam organ-organ tubuh dan lain. Baru nanti. Jantung mungkin? Ya? Termasuk jantung? Ya. Termasuk. Kemarin sempat konfirmasi sama Aiki. Pertama setuju di sini. Sekarang mau dipindahin ke pemakaman umum. Tadinya mau Cimahi saya nggak setuju karena itu nggak on the middle, dibilangnya nggak tengah-tengah lah. Kalau tengahnya sekarang ke pemakaman umum di Nagrog. Di daerah Nagrog. Nagrog di dekat makamnya Aki Saal, kakeknya almarhum Bunda. Tetap rembukan musyawarah biar mencapai mufakat. Akhirnya tadi sekarang mau sama Pak Ali mau bikin statement pernyataannya semuanya biar lantip semua, biar semuanya benar-benar ada hitam di atas putihnya. Nanti nggak ada yang mindahin lagi ke Cimahi lah. Cimahi bukan siapa-siapanya lagi kan, udah itu mantan. Saya keberatan kalau di pemakaman umum atau itu saya setuju aja. Bukan keluarganya Teh Lina lagi sekarang. Keluarga Teh Lina di Cicadas. Kelewat ya, Iya di dia. Di dia mama. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa ajibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilang nggak ada kata kecewa. Saya bilangnya nggak pernah ada kata kecewa sama siapa. Saya nggak pernah, kalau didolimin saya nggak pernah. Saya pernah bikin statement selama sebelumnya, kan nggak pernah kita ngejelekin mantan istri saya yang di Amerika, nggak pernah saya jelekin. Beliau malah ya bikin cerita yang macam-macam. Saya minta maaf juga pada Kang Sule, kepada mantan istri saya yang di Amerika, semuanya yang pihak terkait. Saya pingin luber, ibaratnya pingin semuanya dari saya sendiri sekarang. Buat yang terkait, saya mohon maaf lahir batin. Dan saya minta satu, yaitu doain aja Bunda Lina, karena emang posisinya udah tetap aja hablum minanasnya ada, ngedoa buat almarhum itu aja. Buat masyarakat semuanya, karena Bunda Lina udah nggak ada, saya mohon banyak berdoa buat beliau. Itu aja yang saya minta buat ini, dan kalau ada salah mohon dimaafkan lahir batinnya. Bunda Lina semoga husnul khotimah, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya. Gitu, semoga ditempatkan surga yang terbaik buat beliau. Gue bilang prosesnya panjang, yang gue nggak cerita juga buat kalian. Kemarin gue cerita keceplosan aja. Itu kan prosesnya, untuk proses pengadilan itu salah satu persyaratannya. Itu salah satu. Jadi kalau istilah anak sekarang udah bukan kaleng-kaleng, say. Jadi persyaratannya itu bukan dari psikolog aja. Jadi udah langsung tes kejiwaan. 500 pertanyaan yang kita harus kontrol, kita harus ini ya. Iya, karena otak yang ada di otak gua hanya Bertrand, Thalia, Tania, ya gua menjawab semua pertanyaan dari itu. Gua melewatinya dengan baik. Baik gue sama Wenda, semuanya tes kesehatan saya kan harus lampirin kesehatan Wenda itu semuanya. Ya maka kalau sampai 500 pertanyaan itu, kenapa saya bilang nggak nyangka ya, karena kan dibilangnya cuma tes doang kan, tapi berapa jumlah pertanyaannya saya nggak tahu. Tapi kalau kakak tahu, karena saya telat datang janjian sama dia, dan saya video call ke roadman-nya, saya masih ada di sini kak, saya belum bisa ini dulu. Jadi ada apa? Kenapa ya lama banget ya? Ini salah satu persyaratan kakak mau tinggal sama ayah mau melewati ini semua secara resmi. Jadi makanya saya pernah bilang, Wenda itu yang pernah nulis saya tidak melahirkan dia, tapi saya seperti melahirkan dia itu karena segala proses rumitnya untuk ini ya. Kalau kata Wenda, proses hamilnya dia gitu. Jadi selama 9 bulan saya tidak melahirkan dia, tapi segala proses ini saya merasakan, saya proses hamil sampai melahirkan anaknya dengan cara lain lah gitu. Makanya Bertrand, Thalia, dan Tania itu sudah ada di hati dan pikiran kami sekeluarga. Itu salah satu persyaratan pengadilan. Jadi kalau teman-teman atau siapapun yang melewati itu semua kan, saya ini kan tahapnya masih hak asuh. Nanti di usia Bertrand 17 ya, kalau tidak salah, itu saya masih sidang lagi untuk Bertrand masih saya masih dapat atau enggak. Dia kalau nggak salah setelah hak asuh anak angkat gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau status di pengadilan itu hak asuh dari kedua orang tuanya Bertrand sudah memberikan hak asuhnya ke tangan saya. Ketika tadi ada Bertrand yang datang karena dia sudah dianggap bisa. Nah sekarang ini kan memang kita kan hidup di negara hukum ya, jadi saya harus melewati proses itu dengan aturan. Gak bisa yang lu jalanin semuanya main angkat anak ini. Kalau saya nggak mau. Kenapa saya gunanya itu? Saya gunanya buat urusan legal ya, kayak paspor yang kemarin. Jadi kan kalau di imigrasi itu kan Bertrandnya masih nervous karena kan di paspornya kan bukan nama, nggak ada putra unsunya kan. Biasanya kan kalau ini family kan dilihat nama belakangnya, ini nggak sama, pasti dia yang paling terakhir
pertama. Jadi kalau dia nggak bisa jawab kita langsung nyeletuk gitu. Dan yang dampingin pasti ibunya, bukan gue lah kalau Dan luar di negeri. akta kelahiran nanti akan berubah juga kan? Enggak, itu kita akan tidak akan berubah. Biar bagaimanapun veteran itu kan sudah punya ceritanya di masa kecil. Saya hanya membantu membesarkan anak ini saat veteran sudah usia 14 tahun. Susah sebenarnya kalau mengedukasi itu, kalau saya nyeloteh sendiri terkesannya kayak sok pinter sendiri gitu. Cuman kan memang mengedukasi anak itu penting. Kayak misalnya sekarang ini veteran dapat tugas dari sekolahnya harus punya email, ya kan? Dia harus punya email. Jadi ya saya yang harus buatin emailnya, passwordnya harus saya tahu. Gitu. Karena kan ada pelajaran komputer di sekolahnya harus diwajibkan punya. Jadi ya akhirnya saya tanya gurunya ini oke. Dan nanti dikasih tahu ke IPA. Tahun itu saya cukup andil, ingin punya lebih leluasa lagi untuk mengembangkan veteran. Nah, veteran ini memang saya mau latih untuk dia lebih fokus lagi, dia nggak ke-distract. Itu cara-cara yang saya lakukan kan semua teman-teman juga udah tahu. Saya jauhkan veteran dari ini, dari gadget, nonton TV atau apapun itu. Jadi yang dia nonton ya kartun sesuai dengan usianya, yang dia bisa ketawa ngakak-ngakak sampai duduk-duduk gitu. Jadi ya dia harus memang masih anak-anak. Kalau menginspirasi saya senang. Buat saya berarti apa yang saya ini mungkin mereka rasakan juga, mungkin bisa diungkapkan melalui perkataan saya ini kan gitu. Jadi senang kalau bisa mendapatkan memberikan efek baik untuk orang sekelilingnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.